Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik bicara Trisakti, Capres, Cawapres, dan alhamdulillah saya sudah membaca sebagian dari 47 halaman kalau tidak salah visi misi dari Jokowi JK. Saya Suryo Koco, kebetulan saya aktif di kegiatan pendampingan teman-teman pedesaan. Walaupun saya juga menjadi bagian dari Bung Edwin di Aliansi Nasionalis Indonesia. Beberapa hari yang lalu, Pak Jarod, kami sudah mengirim surat ke tim sukses dua-duanya menyangkut undang-undang desa, menyangkut desa. Dan yang menarik dari dua calon, saya sih sebenarnya berharap tim sukses dari Prabowo juga hadir, karena ternyata cara memandang atau menempatkan desa ini agak berbeda. Saya tidak tahu perspektifnya seperti apa, tetapi Prabowo lebih melihat desa sebagai bagian dari entitas potensi ekonomi, tapi di visi-misi Jokowi itu masuk dalam berdaulat di bidang politik. Jadi berdaulat di bidang politik di angka 8 itu menyebutkan bahwa Jokowi JK kami mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa. Jadi agak bingung juga saya memberdayakan desa dalam konteks kedaulatan di bidang politik. Ada beberapa yang lain juga yang menjadi pertanyaan kita adalah ketika di salah satu bagiannya itu menyebutkan bahwa membebaskan desa di wilayah hutan dan perkebunan. Membebaskan itu maksudnya apa? Nah, ini yang mungkin menjadi bagian yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Tapi yang ingin saya sampaikan, dan nanti mohon izin Pak Mas Jarod, saya titip surat yang sudah saya kirimkan, tapi sampai sekarang belum ada respon, kita telepon juga nggak ada tanggapan positif, adalah bahwa salah satu yang sempat saya ikuti, karena saya tidak mengikuti secara penuh di debat semalam, tapi salah satunya adalah sepakat untuk kemudian menegakkan hukum. Kalau sepakat menegakkan hukum, maka undang-undang itu bagian dari hukum, dan undang-undang sampai ke peraturan KPU menyebutkan kampanye tidak boleh melibatkan polisi, TNI, aparat desa, PNS. Saya tidak bicara yang lain, saya bicara aparat desa. Saya melihat dengan nyata, dan saya punya dokumentasinya, dua-duanya memainkan aparat desa. Jadi naif ketika seorang calon presiden, apalagi tadi Mas Jarod menyampaikan revolusi mental, mentalitas apa yang sedang direvolusi, yang sedang diperbaiki, mentalitas apa? Kalau mentalitasnya adalah sepakat untuk kemudian taat terhadap konstitusi, maka selayaknya, dan ini masuk dalam 4 tantangan yang kami sampaikan, adalah ada pernyataan calon presiden dan wakil presiden bahwa tidak akan dan melarang aparat desa terlibat dalam kampanye. Karena saya melihat secara nyata dan tegas, bahkan di beberapa tempat, dan itu dilakukan dua-duanya, itu aparat desa menjadi alat untuk penggerak massa. Jadi itu salah satu dari 4 yang kami ingin mintakan komitmen dari calon presiden, wakil presiden. 3 yang lain adalah menyangkut ketika sudah duduk menjadi presiden. Yang pertama adalah undang-undang desa mengamanatkan ada peraturan pemerintah yang paling lambat 2 tahun harus dibikin. Saya ingin dengar ketika bicara tentang calon presiden, wakil presiden, karena kita sudah tidak punya GBHN, kita hanya berpegang pada visi misi, maka visi misi yang ingin kita dengar tentang desa adalah komitmen yang terukur. Kapan semua peraturan pemerintah menyangkut tentang desa itu akan diselesaikan, dan jangan kemudian menyampaikan sesuatu tanpa konten yang jelas. Karena beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo ngomong 1 desa 1 miliar, berikutnya Pak Jokowi kalau saya jadi presiden saya langsung tanda tangan PP. Nah, kalau langsung tanda tangan PP yang seperti apa? Siapa yang bikin? Kalau cuma tanda tangan PP yang dibikin oleh Pak SBY, ya
nggak ada nilai lebihnya. Kemudian yang kedua adalah menyangkut alokasi dana desa yang disebutkan secara jelas akan dikawal oleh Jokowi JK itu sesuai dengan amanat undang-undang. Pertanyaannya adalah di tahun anggaran berapa Jokowi JK apabila menjadi presiden itu perlu dilaksanakan. Kenapa saya tanyakan perlu dilaksanakan? Karena dalam undang-undang ada jebakan bahwa dilakukan secara bertahap. Maka penuhnya kapan? 2016, 2017 atau 2019 itu menjadi lebih terukur. Kemudian yang keempat yang terakhir, apabila menjadi calon presiden, menjadi presiden dan wakil presiden, dalam undang-undang menyebutkan, dan sebenarnya ini sudah juga disebutkan di undang-undang sebelumnya, aparat desa itu mendapatkan penghasilan tetap dari pusat. Itu undang-undang 32 sudah menyampaikan itu, tapi nggak pernah dilaksanakan. Dan di undang-undang yang baru secara jelas menyebutkan itu. Nah, ini mohon ada kejelasan kepantasan aparat desa itu seperti apa? Apakah cukup dengan UMK ataukah dengan gaji PNS golongan 2A atau golongan berapa dan seterusnya. Jadi mungkin saya lebih berharap kesempatan ini karena ada Mas Jarod yang sama-sama GMNI juga, saya dulu GMNI Semarang Mas. Saya titip berkenan mungkin nanti bisa disampaikan untuk diberikan tanggapan. Dan saya memang sangat berharap ada seorang calon presiden. Sampai hari ini saya dan teman-teman sepakat belum memutuskan akan mendukung kemana, tetapi kami ingin mendengar komitmen dari 4 hal ini. Apabila ada yang berani berkomitmen rasional, artinya kami tahu betul cara mengukur juga ini rasional atau tidak, maka kami juga siap untuk menjadi bagian dari pendukung, bagian dari kampanye dari seorang calon presiden. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, walaupun sebenarnya kejadian dengan undang-undang desa yang sekarang bergulir dan seterusnya ini jelas-jelas mengingkari amanat dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, karena di amandemen pasal 18 itu sudah menghilangkan keistimewaan dari desa, di mana pasal 18 jelas menyebutkan di penjelasan 250 daerah harus diberikan keistimewaan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan desa atau sebutan lainnya. Dan ini sudah diberangkus, ini sudah selesai, artinya kita sudah tidak bisa berharap lagi kecuali Jokowi JK berani melakukan gebrakan kembali ke Undang-Undang Dasar asli dan kemudian melakukan adendum penyesuaian dari pasal-pasal yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Saya pikir itu, terima kasih. Itu Mas Kocok, ini yang dimasukkan. Terima kasih Mas Kocok. Nanti akan kita bahas di dalam tim sendiri karena butuh perhatian serius. Saya sudah baca sekitar tadi, ya.